Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema kesulitan hidup dan janji Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Jadi Allah kalau sudah dia berjanji, maka Allah tidak akan ingkar janji. Kalau kita merasa kenapa kita belum mendapatkan, jangan salahkan Allah. Kita yang belum cukup syarat untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama, janji tentang kehidupan di dunia ini. Kenapa muslim itu miskin, susah, melarat, negara berkembang, negeri ketiga, negeri yang kumuh, berapalah yang maju, itu pun karena minyak. Adapun yang lainnya kalau sudah sebut negara Islam itu susah, perang dan lain sebagainya. Maka kita bisa lihat dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shaliha, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan kami berikan kehidupan yang baik. Jadi kalau kehidupan kita sekarang kurang baik, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya kita tidak beramal soleh. Kemungkinan yang kedua, kita beramal soleh tapi tidak beriman. Makanya selalu bersanding dia, innal insana lafi khusr, manusia itu rugi, illal ladzina amanu, beriman. Setelah itu, wa amilus solihati, amal soleh. Iman, keyakinan, sifatnya di dalam, motivasi, semangat, tidak kelihatan. Sedangkan amal soleh, action, gerakan, etos kerja. Ada orang yang etos kerjanya mantap, tapi dalamnya kosong. Akhirnya gaji yang didapatkan itu ya untuk foya-foya, mabuk, sakau, pacaran, seks bebas, LGBT. Akhirnya kesepian di dalam keramaian. Angka bunuh diri tinggi, stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Apalah artinya itu? Maka tidak bahagia. Tidak hayatan thayyibah. Mungkin negara maju, Amerika, Eropa, Jepang, Korea. Tapi angka pembunuhan, nyetir sambil mabuk, kemudian hidup kesepian. Atau kelihatannya beriman, masjidnya, sholatnya, jamaah hajinya, tapi susah. Kenapa? Karena tidak ada etos kerja. Nah, ini jadi saya jumpa dengan salah seorang diplomat kita yang kebetulan bekerja di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuba. Nah, sebelum di sini Ustadz Somad, saya di Kuba katanya. Fidel Castro Pak. Iya. Wah, sering ngisap cerutu dong. Oh, saya nggak merokok Pak Ustadz. Oh, gimana? Saya orangnya suka penasaran. Gimana kehidupan di Kuba itu Pak? Komunis kan, tidak bertuhan, nggak percaya sama akhirat. Mereka tuh Pak Ustadz ya nggak ada agama. Tapi kita kalau menjalankan agama nggak dilarang. Ada masjid di Kuba, ada Pak Ustadz. Boleh kita melaksanakan ibadah, tapi mereka nggak. Bagi mereka ya hidup, habis itu mati, dia meninggalkan sesuatu, dikuburkan rame, itu orang sudah baik. Apa kesan Bapak selama tegas di Kuba itu? Istri saya melahirkan Ustadz. Saya minta tolong sama dokternya. Datang dokter itu nolong 6 orang Ustadz naik sepeda, karena gaji di sana rendah. Berkeringat-keringat itu dokter naik sepeda untuk menolong proses persalinan istri saya. Kemanusiaannya tinggi sekali Ustadz. Kenapa mereka punya kemanusiaan yang tinggi ya? Apa karena Che Guevara? Nah, saya pada baca sedikit tentang sahabat Fidel Castro, Che Guevara, orang kaya, dokter, yang lari masuk ke hutan untuk berjuang melawan borjuisme. Karena mereka ini komunis yang membela hak orang susah, proletarian. Jadi boleh jadi juga Ustadz. Tapi yang jelas mereka kemanusiaannya sangat tinggi. Coba kita bandingkan, mungkin oknum ya, tidak semua. Dokter yang malpraktek, ikut membantu aborsi, ketika tertangkap di lantai rumah ternyata banyak janin-janin, sombong, angkuh, kemana kemanusiaannya. Tapi ketika berangkat haji dan umroh nangis di pintu Ka'bah. Jadi agama itu hanya untuk pembenaran. Saya tidak mengeneralisir kasusnya semua, terjadi dalam beberapa orang. Jadi dia anggap ini dunia untuk cari duit, halal haram, hantang kromo, bantai saja, riba, sudi, sikut sana, sikut sini, hantam sana, hantam sini. Setelah dapat duit,
pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah, selesai. Nggak bisa begitu. Itu kedunguan yang dijadikan agama. Maka kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, saya khawatir ada orang dungu, lalu ketika dia beragama, kedunguannya dijadikannya agama. Makanya standar keberagamaan kita itu adalah ati Allah, wa ati Rasul, ikut Allah Al-Quran, wa ati Rasul, ikut Rasulullah SAW. Sunnah Nabi, kalau tidak paham, tidak ngerti, ikut al-ulama, teknisinya itu ulama, al-ulama warathatul anbiya. Jadi kalau mau bahagia, syaratnya hidup di dunia ini, nggak banyak-banyak. Man amila salihan, amal soleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, beriman kepada Allah. Jadi kalau dia semangat kerja, masuk kantor, disiplin, nggak korupsi, nolong orang, nah itu adalah tidak hanya sekedar kemanusiaan macam orang komunis yang di Kuba, tapi ada kehidupan nanti di akhirat. Jadi tidak sesingkat, sependek ini hidup ini. Hidup, habis itu mati. Tidak. Ini hanya sebagai stasiun. Ini hanya perjalanan pendek. Nah, inilah Islam. Nah, ini untuk yang zahirnya. Lalu bagaimana dengan janji Allah untuk yang batinnya? Bisa dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Apa yang paling jahat di badan kita ini? Yang paling jahat di badan kita kolesterol, apalagi gula, apalagi asam lambung, apalagi asam urat. Bukan. Yang paling jahat adalah pikiran. Nanti kalau begini, tekanan segala macam, akhirnya naik asam lambung, naik asam urat, naik diabetes, gula, naik kolesterol. Makanya orang gila sehat. Kenapa orang gila itu sehat? Ya karena dia nggak mikir. Makan tidur, lebih sehat dia dari kita. Nah, jadi janji Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir, hati akan menjadi tenang. Jadi ketika pikiran kita ini banyak, kita memikirkan sesuatu yang tidak mestinya kita pikirkan. Nanti kalau begini akan begini, padahal tidak separah itu, tidak sedahsyat itu. Jadi kita berusaha, berikhtiar, beramal, beriman, tawakal, berdoa, serahkan pada Allah. Habis itu ala bidzikrillah, ingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. How you can stop your mind? Bagaimana Anda menghentikan pikiran Anda? Menghentikan pikiran nggak bisa. Tangan ini dihentikan, oke, bisa. Mulut ini dihentikan. Tapi menghentikan pikiran. Makanya kata Habib, banyak-banyak sholawat ya. Itu sebenarnya adalah, apa kata Kiai? Banyak-banyak tawassulan ila hadratin Nabiul Mustafa al-Fatihah, ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani al-Fatihah, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi al-Fatihah. Sebenarnya baca istighfar banyak-banyak, sholawat banyak-banyak, al-Fatihah banyak-banyak, Allah 5.000. Itu sebenarnya untuk mengalihkan konsen dari ini ke, karena nggak selesai dengan ini, nggak selesai masalah hidup ini dengan ini. Maka janji Allah, kalau kau berzikir, hatimu akan tenang. Kenapa saya belum tenang? Ya karena nggak berzikir. Coba beli tasbih digital itu, di jalan sambil nyetir, sambil bawa motor, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu nggak terasa tuh nih 100, 200, tiba-tiba udah 1000. Rupanya sehari itu kita udah berselawat 1000. Daripada ngomong nggak sentuh arah, daripada scroll. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga, hidup ini dua, zahir, amal soleh, iman, batin, hati tenang. Udah. Terus apalagi fase proses level yang akan kita jalani? Mati. Bisa dalam surat, lihat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengucapkan rabbunallah, Tuhanku Allah. Tsumma istaqamu, dia istiqamah. Istiqamah dia di situ. Senang sholat, susah sholat, lapang sholat, sempit sholat, kaya sholat, ya istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktu sakratul maut itu turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Ini janji Allah nih. Ternyata orang yang mau mati itu ada dua perasaan. Perasaan yang pertama takut. Takut sakratul maut, takut mungkar nakir, takut pertanyaan, takut azab kubur, takut hari kiamat, takut titian shiratal mustaqim, takut hisab, takut masuk neraka. Janji Allah, kalau kau istiqamah, alla takhafu, jangan takut.
Yang kedua, sedih. Sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan mobil, motor, harta, kawan-kawan semua. Kata malaikat, wala tahzan. Setelah itu, hilang takutnya, hilang sedihnya, ditanamkan kebahagiaan. Wa absyiru, berbahagialah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala.